Kisah tiktokers Feni Alberti yang diselingkuhi hingga ditinggal menikah lagi oleh suami Pakistannya, Akas Elahi, viral di media sosial. Kadung kecewa, Feni pun kini menjaga jarak dan meminta Akas tidak lagi mengganggunya. Bahkan, Feni menolak memberi akses Akas untuk bertemu anak-anak mereka. Feni mengaku merasa sakit hati dan kecewa lantaran Akas disebut tidak mengakui anak-anaknya. Namun, hal itu dibantah tegas oleh tim kuasa hukum Akas. Menurut tim kuasa hukum Akas, sidang isbat yang diajukan klien mereka bertujuan untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum terhadap anak-anak dari pernikahan siri tersebut. Mereka menegaskan bahwa Akas tak pernah menyatakan anak itu bukan darah dagingnya. Tes DNA dilakukan murni sebagai bagian dari prosedur hukum dalam sidang isbat, bukan karena tidak mengakui anak-anaknya. Jadi gini, sidang yang berjalan pada hari ini di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang diwakili oleh partner kami adalah upaya tanggung jawab saudara Akas sebagai seorang ayah untuk mendapatkan asal usul anak, hak asal usul anak. Karena nikah ini dilakukan secara siri, ya, maka secara agama, maka dia tidak tercatat ya di dalam pencatatan sipil. Maka perlu dilakukan sidang isbat nikah agar asal usul anak ini jelas dan bisa tercatat di negara. Tak hanya itu pula nih guys, tim Akas juga mempertanyakan sikap Feni yang mempersulit Akas untuk bertemu anaknya. Padahal kliennya rutin memberikan nafkah. Sebagai ayah, Akas ingin turut ambil bagian dalam tumbuh kembang anak-anaknya. Namun, menurut Erik Asmara, selaku asisten Akas, selama ini Akas justru diblokir dan tak pernah diberi waktu bertemu. Padahal, pihak Akas berharap bisa bertemu dengan Feni secara baik-baik dan tidak menjadikan kasus ini bahan cercaan di media sosial demi masa depan anak. Ini adalah bentuk Tanggung jawab terhadap seorang ayah kepada anaknya agar asal usulnya jelas. Anak ini dilahirkan oleh siapa? Hari ini anak itu hanya bersatu ibu. Anak seorang ibu. Oke. Nah, masa depan anak ini yang perlu kita pikirkan. Ke depan kami konsen ke sana, kami membela Akas dan Elvia. Terutama kami juga konsen terhadap bagaimana kelangsungan anak-anak ke depan. Ini yang penting. Seharusnya hal-hal lain gitu ya, yang diduga penggelapan dan lain-lain itu seharusnya kita kesampingkan. Tapi kita kedepankan yang hari ini kita sedang lakukan persidangannya, bagaimana ke depan soal anak ini bisa mendapatkan kepastian hukum yang jelas gitu ya. Karena anak ini perlu pendidikan ya, yang layak, kesehatan, masa depannya masih panjang. Dan Akas sampai hari ini bertanggung jawab ya, terhadap kelangsungan anaknya ke depan. Namun memang aksesnya agak sulit, tertutup. Mari duduk bersama, bicarakan semua solusi yang baik, yang terbaik untuk mendapatkan hak dan anak ini ke depannya agar jelas gitu pasien itu. Oke, berarti sesungguhnya isbat ini untuk mendapatkan kebenaran anak ya. Tapi gini, kalau ya bahwa Akas itu mempertanyakan anak ya atau bukan, maka sehingga keluarlah untuk digunakan untuk testing. Karena itu kami beri paham terhadap rekan kami Bapak Sri Daren. Di dalam Islam pernikahan siri otomatis dalam akte kelahiran anak otomatis hanya seorang ibu. Namun kenapa isbat nikah itu dilakukan oleh klien kami agar anak-anak dari Feni dan juga Akas memiliki akte kelahiran atas nama bapak dan ibunya. Nah, prosedur tersebut memang harus dilakukan upaya tes DNA untuk itu. Pertanyaannya adalah, kenapa seorang ibu ketakutan untuk melakukan tes DNA? Sedangkan hal tersebut seharusnya tidak merugikan untuk seorang ibu kan? Kan kita berupaya untuk melangsungkan hak-hak anak nih. Nah, tolong untuk rekan Sri Daren untuk memberikan paham terhadap kliennya bahwa upaya kami adalah upaya terbaik untuk kelangsungan kehidupan anak-anak mereka. Terus juga sedikit menanggapi terkait masalah bahwa saudara
saudari Feni ini kan sempat terkena penyakit yang dibawa oleh anak. Mungkin sudah dengar seperti apa sih? Ini agak serem ya, gitu. Ya, jadi itu mungkin isunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Satu, apa Akas ini saat ini kan sudah menikah kembali dengan Elvia. Pernikahannya itu juga melalui uji kesehatan. Dan tentu itu bisa dibuktikan bahwa Akas baik-baik saja bagi kira itu. Next bang, sidang selanjutnya apa saja? Langkah selanjutnya Akas dan Elvia akan melakukan upaya-upaya hukum bagi beberapa juga netizen-netizen yang menggiring opini ini terus-menerus ke arah stigma-stigma yang negatif. Satu, seperti itu, karena sudah ada beberapa akun yang sudah saya laporkan di Polda Metro Jaya, dikarenakan banyaknya bulian terhadap Elvia dan juga Akas. Jadi ada beberapa akun yang dimana mengedit wajah dan itu dijadikan bulian terus-menerus, dikarenakan ini menyangkut nama baik ya, nama baik klien kami. Jadi untuk akun ini juga bisa, kenapa kita juga nggak bisa terlalu spesifik ya? Kita karena dalam kan penyidikan. ya, ini masih dalam penyelidikan proses Polda Metro Jaya dan juga akan terus didalami oleh Polres Jakarta Pusat tentunya. Oke. Sorry, satu lagi kan pelatihan baru nih apa sih ya? Ya, kebetulan hari ini Elvia ulang tahun. Iya. Akas ini sebenarnya menanggapi ini secara personal ya, antara Akas dengan para lawyers, kegeraman dia sebetulnya. Ya sebenarnya untuk karakter Akas dan juga Elvia ini mereka sangat mungkin agak sedikit sedih ya, karena kan Elvia sendiri kan sangat jauh dari pemberitaan negatif. Tidak pernah tahu kenal. Namun ketika menikah dengan Akas, pembulian stigma negatif itu muncul. Jadi yang harus kita lakukan adalah upaya hukum bagi pembuli di netizen-netizen, di media apapun, kami akan melakukan itu untuk membersihkan kembali nama baik klien kami. Nah, gimana menurut kalian nih guys? Kalau posisi kalian di Feni, kira-kira bakal lakuin hal yang sama nggak nih? Yuk tulis komen kalian dan jangan lupa untuk di subscribe dan terus dapetin update berita lainnya.